Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Dianti Santosa, NIM 0142 S1A 020023, semester 3, Prodi Administrasi Pendidikan, mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh Ibu Resya Pahrunisa MPD. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Yaitu pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2 tercantum, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral, kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja ada 3, yaitu 1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. 2. Setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. 3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Yang termasuk kecelakaan kerja adalah kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja, dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. Terakhir, penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Menurut PP tersebut, yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Attitude dari manajer terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam implementasinya di perusahaan. Karyawan harus bisa melihat secara langsung bagaimana perusahaan dan manajer memandang bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang sangat serius. Hal penting lain adalah bagaimana manajer dan supervisor harus secara rutin dan berkala melakukan walking around untuk melihat secara langsung bagaimana karyawan mengerjakan pekerjaannya dan langsung memperbaiki dan memberikan teguran jika diketahui adanya pelanggaran atau penyimpanan. Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. Ada 3 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor manusia. Dan yang terakhir, faktor mesin atau alat. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, pencegahan kecelakaan. Yang kedua, kerjasama antar pihak manajemen dalam pencegahan. 3. Adanya bimbingan dari top manajemen. 4. Menetapkan kebijakan keselamatan kerja. 5. Metode keselamatan kerja harus diterapkan. Aspek dan asas-asas pengamanan kesehatan dan keselamatan kerja. A. Preventif dengan berpegang pada asas oportunitas. B. Represif dengan berpegangan pada asas legalitas, khususnya tindakan pencegahan, penyerahan, dan kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan diarahkan kepada 3 sasaran antara lain. Yang pertama, keluar, pencegahan dan penindakan usaha, tindakan kriminal yang datang secara terbuka maupun yang bersifat psikis yang datang dari luar lingkungan.
Yang kedua, ke dalam. Pencegahan dan penindakan terhadap setiap usaha, subversi, sabotase, spionase, dan destruksi secara tindakan-tindakan kriminal lainnya, baik yang datang secara terbuka maupun yang tertutup, bersifat psikis, yang datang dari dalam lingkungan dengan bantuan dan unsur-unsur yang berbeda di luar. Yang ketiga, alam. Pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh alam, flora, dan fauna. Pohon-pohon besar tumbang, gangguan kelompok binatang, dan sebagainya. Serta melakukan tindakan-tindakan penanggulangan untuk mengatasi akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.